Situ suasananya pasti sedih juga. Begini ya mengenai soal PK ini ya. Terus terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat. Jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia dinyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, bila kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya termasuk Jessica, apabila merasa ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Itu saja. Ya, maksudnya bahwa sekarang Kak Jessica sudah bebas, berarti kan PK itu apakah itu masalah nama baik Kak Jessica sendiri atau seperti apa? Iya, hukuman itu bukan soal hanya nama baik, segala-galanya tentunya. Ya. Soal kebenaran. Ya, kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam, atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita kompangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah, itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa kita merasa ada ketidakbenaran di sana, ya kita harus jalankan. Tetapi selalu saya katakan bahwa saya menghormati putusan. Sebab kalau saya tidak menghormati putusan, saya tidak akan pergi ke pengadilan. Ketika saya mau membela di pengadilan, tentunya saya harus hormati itu. Soal itu menurut kami adalah tidak benar atau tidak, ada jalannya. Jalannya adalah PK. Itu persoalannya. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkannya. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang akan disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Tetapi sebagai lawyer Anda akan bisa melihat nanti presentasi kami apakah betul yang saya sampaikan ini. Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di persidangan kan kadang bisa beda, ya kan? Ada yang mengatakan ini harus bebas, tapi nyatanya dihukum. Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum, ternyata bebas. Nah, tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini tidak selamanya
menjadi berakibat buruk kepada seseorang, ada kalanya orang dihukum tapi tetap dipercaya oleh masyarakat. Karena masyarakat mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan, dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV, semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan, maka bisa saja dikatakan, wah berdasarkan ini sebenarnya tidak bebas. Tapi putusannya menghukum. Bisa terjadi karena itu keadilan yang ditentukan oleh hakim. Nah, paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu, dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu, oh berarti benar-benar seharusnya dia harus tidak dihukum, kira-kira begitu. Nah, bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Jadi buktinya sudah dipegang sama Pak. Sudah. Ada saksi juga yang mengatakan caranya selain wajib lapor akan melakukan apa aja? Kalau saya berbincang dengan Jessica tadi di mobil saya dengan dia sendiri sampai tadi itu blank aja. Dia blank, dia bilang, "Om di mana sekarang kayaknya?" Karena dia sendiri pun sebenarnya surprise juga. Tiba-tiba yang bebas ini juga dia surprise juga dia. Ya. Jadi ya bayangin aja, ini baru keluar dari tadi langsung di sini wawancara, bingung dia nih. Lihat pohon pun nggak sempat. Baru saya ajak tadi dia makan karena ada masakan kesukaan dia. Saya tanya waktu dari malam kemarin, saya tanya, kau keluar apa yang kau inginkan? Katanya. Dia bilang saya mau makan, katanya. Makan apa? Makan sushi. Saya sedih juga katanya. Itu aja dia minta, gak ada yang lain. Dulu saya waktu sekali saya pengen makan sushi, di sini nggak ada sushi. Jadi ya saya bilang oke. Karena itu saya bawa dia ke restoran kampung ini, saya ajak makan sushi. Itu aja permintaan dia, nggak ada yang lain. Dia tanya, kamu rencanamu apa? Saya nggak tahu om, katanya. Blank katanya. Jadi habis ini juga nanti mungkin saya harus dia dulu istirahat dulu, baru pikir-pikir 1-2 hari ini, baru dia pikir apa yang harus dilakukannya. Dia bingung sekali. Nah, kalau kalian mungkin ingin tahu, saya ingin bercerita ya, pengalaman saya dengan Jessica itu cukup panjang memang. Ya up and down hubungan saya dengan dia ini. Dia kan tidak bisa datang waktu dia sedih. Suasananya pasti sedih juga. Kita juga waktu datang ke sana bisa juga waktu itu dia gembira, suasananya kan gembira. Tapi ketika dia tanya kapan saya bebas, itulah satu hal yang tidak bisa saya jawab. Air mata kadang-kadang mau menetes juga, ya. Tapi saya tahan. Gitu. Tapi beruntungnya saya dengan dia ini, kalau saya dilihatnya sedikit agak tegang untuk memberikan dia hibur saya. Dia bilang, oh jangan pusing, jangan begitu dong. Nanti kalau om tegang, siapa yang bela saya? Jadi sometimes kita saling backup lah, gitu ya. Jadi itu sebabnya kami tidak pernah berputus asa untuk membela dia ini, karena dia cukup pengertian juga, gitu ya. Walaupun kadang-kadang dia merasa gimana om, nah, gitu kan. Ya kita kan susah jawabnya. Makanya waktu kemarin itu ada Kak Vina saja, saya merasa guilty feeling. Saya nggak bisa ada orang datang dari kasus Vina ke saya minta tolong, kan itu nggak bisa saya tolak. Tapi kalau saya langsung terjun langsung menangani itu, saya merasa Jessica pasti marah ke saya. Kok itu diurusin saya punya belum selesai? Gitu nggak ya? Kamu ada merasa gitu ya? Nah, lihat nih coba, betul kan? Ngaku dia benar. Saya rasa itu sebabnya teman-teman wartawan seringkali kan minta saya wawancarakan, mungkin 2 minggu masa kesal ke saya kan. 3 minggu ini banyak wartawan kontak saya minta